Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Shalom Sobat Efrata, jumpa lagi di Efrata Devotion. Apakah Alfa dan Omega dalam lagu yang saya nyanyikan tadi? Alfa dan Omega adalah salah satu dari sekian gelar-gelar Yesus. Salah satu gelar Yesus, Alfa dan Omega. Saya akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara, Alfa dan Omega adalah berasal dari huruf Yunani. Seperti ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kalau kita Alfa, A dan Z, awal dan yang akhir. Tapi bagi orang Yunani, Alfa, Omega. Artinya, Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Yesus adalah yang maha kuasa, yang awal dan yang akhir. Tapi pertanyaannya, apakah ini menjelaskan pribadi Yesus punya awal dan punya akhir? Oh tidak, saudara. Apakah ini menjelaskan bahwa kemahakuasaan Yesus memiliki awal dan memiliki akhir? Oh tidak, saudara-saudara. Nah, untuk mengetahuinya mari kita melihat ada latar belakang, ada hal yang melatar belakangi gelar-gelar ini, Bapak Ibu, Saudaraku. Nah, gelar Yesus, Alfa dan Omega, dikaitkan dengan penderitaan orang-orang atau jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat yang disebut dalam kitab Wahyu, di mana mereka mengalami penderitaan yang hebat pada masa hidup mereka. Ada dewa-dewa, ada kaisar Romawi yang ingin disembah sebagai dewa. Dan orang yang menolak menyembah dia sebagai dewa, yaitu orang-orang Kristen biasanya, akan dihukum, dipenjara, dianiaya, bahkan ada yang sampai dibunuh. Nah, begitu beratnya penderitaan mereka, begitu banyak yang dibunuh, sehingga muncullah pertanyaan atau statement orang-orang, bagaimanakah nanti akhirnya kekristenan ini? Ya kalau dibunuh terus akan habis. Sehingga orang berkata, bagaimana akhirnya kekristenan ini nantinya? Nah saudara, dalam konteks itulah Wahyu Yohanes turun lalu menyebutkan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah yang maha kuasa. Yesus adalah yang maha dahsyat, yang kekuasaannya tidak terbatas, tetapi dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang menyertai saudara dan saya, menyertai kekristenan dari awal sampai akhir. Artinya penyertaan Yesus tidak terbatas. Karena hanya Tuhan yang tahu kapan akhir dari semua. Dia adalah Allah yang kekal dan dalam kekekalan. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, Sobat Efrata sekalian. Aplikasi bagi kita, mungkin bagi kita yang sedang mengalami kesulitan hidup, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Okelah dalam konteks yang berbeda. Tapi mungkin saudara berkata, aku sedang menderita. Persoalanku tak tertahankan. Aku gak memiliki jawaban. Dan seterusnya. Mungkin begitu berat. Mungkin begitu menderita. Begitu parah beban hidup saudara. Mungkin sakit, begitu sakit. Tapi marilah kita ingat. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Oleh karena itu jangan mengakhiri dalam keputusan-keputusan di luar iman saudara. Seberat apapun persoalan hidup saudara, seberat apapun beban masalah hidup saudara, jangan akhiri dalam tindakan-tindakan di luar iman. Ada banyak orang Kristen yang mungkin karena persoalan hidupnya begitu berat, lalu dia mengakhiri dengan keputusan sendiri. Dia pergi ke dukun, dia pergi kepada orang pintar, dia mengakhiri sendiri
Dia berjalan sendiri. Dia berkata, "Ya sudah Tuhan, kalau Tuhan tidak menjawab, aku akan mengakhiri." Dan dia mengakhiri, betul saudara. Dia mengakhiri pernikahan. Dia mengakhiri integritas. Dia meninggalkan gereja. Dia meninggalkan jalan Tuhan. Dia mengakhiri dan berpikir itu yang lebih baik. Saudara, saya tidak menafikan mungkin penderitaan saudara begitu berat. Tetapi sabarlah, tabahlah, kuatlah, tetaplah setia. Yesus berkata dalam Wahyu 2 ayat 10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Sobat Efrata, yang terindah bagi kita adalah ketika dalam hidup ini, ketika kita menderita, ketika apapun yang kita alami, kita tetap berkata, biarlah Allah, Yesus yang mengawali, Yesus yang mengakhiri. Finishing well. Terpujilah nama Tuhan.